Cerita dikanjut dengan Xiaoyan yang mengeluarkan pil berharga di hadapan Dewa Bangau dengan giok yang terlihat biasa bagi Dewa Bangau. Xiaoyan terdiam ketika Dewa Bangau menyebut botol giok itu sebagai botol giok biasa. Botol yang dibawa Xiaoyan jelas terbuat dari giok berkualitas tinggi. Wadah itu telah lama digunakan untuk menyimpan pil hasil pemurnian milik Xiaoyan. Permukaannya memang mulai tampak usang karena terlalu sering terpapar energi obat yang kuat. Namun meskipun begitu, pada dasarnya bahannya sama sekali tidak bisa disebut sembarangan. Xiaoyan pun menjelaskan bahwa Xiaoyan telah memurnikan terlalu banyak pil dan botol itu telah melalui banyak proses penyimpanan. Xiaoyan menegaskan bahwa meskipun wadah tersebut tampak usang, kualitas pil di dalamnya tidak akan terpengaruh sedikit pun. Dengan tenang, Xiaoyan menyerahkan botol giok itu dan mengeluarkan pil ibu anak Yin Yang yang baru saja disempurnakan. Tujuan Xiaoyan datang ke lelang iblis ilahi bukan hanya demi memperoleh koin iblis ilahi. Di balik itu ada niat yang lebih dalam. Xiaoyan ingin menggunakan pil ibu anak Yin Yang sebagai bentuk penghargaan kepada Dewa Bangau. Hal itu dikarenakan Dewa Bangau telah membantu menemukan lautan jiwa spiritual 7 warna. Laut itu memiliki arti besar bagi perjalanan kultivasi Xiaoyan. Dengan begitu, maka tidak mungkin bagi Xiaoyan membiarkan bantuan sebesar itu berlalu tanpa balasan. Dewa Bangau sempat mengulurkan tangan untuk menerima botol giok tersebut. Namun tangan Dewa Bangau seketika berhenti di udara. Sorot mata Dewa Bangau berubah halus seolah memahami maksud tersembunyi di balik tindakan Xiaoyan. Pada tingkat kekuatan seperti mereka, setiap pemberian dan setiap penolakan selalu mengandung makna. Dewa Bangau menyatakan bahwa karena Dewa Bangau telah berjanji membantu menemukan laut jiwa spiritual 7 warna, Dewa Bangau tidak membutuhkan imbalan apapun dari Xiaoyan. Dengan gerakan lembut namun tegas, Dewa Bangau mendorong kembali pil ibu anak Yin Yang itu ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tetap mempertahankan sikap hormat. Xiaoyan menjelaskan bahwa pencarian laut jiwa spiritual 7 warna bukanlah perkara ringan. Xiaoyan tidak ingin Dewa Bangau menanggung kerugian atau beban tambahan. Xiaoyan mengakui bahwa nilai sebenarnya dari pil ibu anak Yin Yang mungkin belum sepenuhnya Xiaoyan fahami. Namun dibandingkan dengan kepercayaan dan bantuan yang pernah Dewa Bangau berikan sejak konferensi Dewa Kekacauan, pil itu tidak sebanding. Xiaoyan menambahkan bahwa jika Dewa Bangau membutuhkan sesuatu di masa mendatang, Xiaoyan bersedia membantu tanpa ragu. Pada saat ini, meskipun Dewa Bangau menolak, Xiaoyan tetap merasa harus menawarkan pil tersebut. Penolakan adalah hak Dewa Bangau. Namun Xiaoyan tidak boleh terlihat sebagai sosok yang hanya mengandalkan kualitas ilahi tanpa memahami tata krama. Setelah pil ibu anak Yin yang diperlihatkan, mata Dewa Bangau sesungguhnya sedikit berubah. Perubahan itu hanya sesaat, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa pil tersebut memiliki daya tarik yang tidak sederhana. Dewa Bangau juga bukanlah tokoh biasa. Dewa Bangau telah menjalani banyak dunia dan menyaksikan jatuh bangunnya para ahli serta memahami nilai tersembunyi dari benda-benda langka. Dewa Bangau kemudian menjelaskan bahwa pil ibu anak Yin Yang sebenarnya tidak terlalu berguna bagi Dewa Bangau secara pribadi. Ketertarikan Dewa Bangau bukan pada manfaat langsungnya, melainkan pada kelangkaan alkemis yang mampu memurnikan pil tersebut. Di kalangan para ahli tingkat abadi, pil tersebut sangat dicari karena menjadi simbol kemampuan dan sumber pertukaran informasi yang berharga. Dewa Bangau menyatakan bahwa jika pil ibu anak Yin yang dilepaskan di tempat lelang iblis ilahi, berita tentang laut jiwa spiritual 7 warna hampir pasti akan segera diperoleh. Pil itu dapat menjadi alat tawar yang lebih kuat daripada koin iblis ilahi. Dengan satu pil saja akan banyak informasi rahasia yang dapat ditukar tanpa kesulitan. Meski demikian, Dewa Bangau kembali menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Xiaoyan. Dewa Bangau memastikan bahwa Dewa Bangau akan tetap membantu menemukan petunjuk tentang lautan jiwa spiritual 7 warna. Selain itu, ia juga akan melakukan hal tersebut tanpa meminta imbalan apapun. Sikap itu seketika membuat suasana di antara mereka menjadi lebih tenang, namun juga semakin dalam maknanya. Dewa Bangau berbicara dengan sungguh-sungguh dan menegaskan bahwa bantuan Dewa Bangau diberikan tanpa memiliki tujuan tersembunyi.
Xiaoyan menyampaikan bahwa Xiaoyan mengetahui sangat sedikit tentang persoalan tersebut dan sepenuhnya mempercayakan penanganannya kepada Dewa Bangau. Xiaoyan lanjut berkata bahwa Dewa Bangau dapat memutuskan bagaimana kelanjutan langkah yang harus diambil. Pernyataan itu seketika membuat Dewa Bangau merasa dihargai dan dipercayai. Dewa Bangau pun berkata bahwa karena Xiaoyan mempercayakan perkara tersebut, Dewa Bangau akan berusaha sekuat tenaga agar pil itu dapat memainkan peran terbesarnya. Setelah menyampaikan maksud tersebut, Dewa Bangau mengangguk tegas dan segera memanggil para penjaga yang berjaga di luar ruang kristal harta karun. Sebelumnya, Dewa Bangau memang pernah berjanji untuk membantu mengumpulkan informasi mengenai Laut Roh Tujuh Warna. Namun hingga saat itu belum ada perkembangan yang berarti. Kemungkinan besar rumah lelang iblis ilahi memang tidak memiliki informasi tersebut, atau mungkin informasi tersebut termasuk kategori yang dibatasi dengan segel ketat. Dengan domain suci Buddha ilahi sebagai latar belakang, jelas informasi mengenai hal tersebut bukan sesuatu yang mudah diungkap. Bahkan meskipun itu tamu dengan status VIP emas hitam, tampaknya hal tersebut masih mungkin akan mengalami kesulitan. Setelah para penjaga datang, Dewa Bangau menyampaikan maksudnya dengan jelas bahwa Dewa Bangau ingin melelang sebuah pil ilahi dan meminta agar penilai terkuat rumah lelang segera dipanggil. Para penjaga pun segera merespon perintah tersebut dan bergegas memanggil penilai dengan kedudukan yang sangat tinggi. Tak lama kemudian, seorang penilai senior memasuki ruangan dengan sikap penuh kehati-hatian. Dewa Bangau kemudian menjelaskan bahwa pil tersebut bernama pil ibu anak Yin Yang. Dewa Bangau memaparkan bahwa setelah pil itu ditelan, pil tersebut dapat menciptakan sebuah klon dengan aura yang benar-benar identik dengan tubuh asli peminumnya. Dewa Bangau menegaskan bahwa itulah fungsi utama dari pil tersebut dan tidak memberikan penjelasan tambahan. Penilai itu pun tampak terjekut. Penilai menyatakan bahwa ia pernah mendengar tentang pil ibu anak Yin Yang, namun belum pernah melihatnya secara langsung. Penilai juga menjelaskan bahwa rumah lelang belum pernah menerima pil semacam itu sebelumnya. Dengan nada hati-hati, penilai bertanya apakah pil tersebut memiliki batasan tingkat alam bagi penguasanya. Meskipun rasa penasaran terlihat jelas di wajah penilai bahkan tidak berani menyentuh botol giok yang menyimpan pil tersebut. Dewa Bangau menjawab dengan tenang bahwa bahkan makhluk abadi pun dapat mengkonsumsi pil itu tanpa masalah. Jawaban tersebut membuat mata penilai langsung berbinar karena arti pernyataan itu sangat jelas. Jika pil tersebut benar adanya, maka nilainya akan melampaui perkiraan umum. Penilai kemudian menundukkan kelapanya dengan hormat dan menanyakan apakah Dewa Bangau memiliki harga ideal yang diinginkan. Meskipun penilai ini berpengalaman dalam menilai berbagai harta langka, penilai tidak berani memastikan keaslian pil itu sendirian. Penilai memahami bahwa penilaian akhir harus melibatkan alkemis rumah lelang serta beberapa penilai lain untuk memastikan keabsahannya. Dewa Bangau pada akhirnya segera mengangguk dan menyampaikan syarat yang ia inginkan. Dewa Bangau menyatakan bahwa ia menginginkan lokasi tepat dari Laut Roh Tujuh Warna beserta informasi yang sedetail mungkin. Dewa Bangau menekankan bahwa semakin rinci informasi yang diberikan, maka akan semakin baik. Selain itu, Dewa Bangau juga bersedia menambahkan 100 juta koin iblis ilahi sebagai bagian dari kesepakatan. Mendengar permintaan tersebut, penilai seketika menunjukkan ekspresi sulit. Penilai menjelaskan bahwa informasi mengenai Laut Roh Tujuh Warna saat ini sangat langka. Informasi semacam itu tidak mudah diperoleh dan biasanya berada di bawah pengawasan ketat. Penilai memahami bahwa untuk memenuhi permintaan tersebut, rumah lelang mungkin harus menyebarkan berita secara luas dan mengumumkan penawaran khusus. Bahkan mereka mungkin harus menjadikannya sebagai sesi lelang tersendiri sebagai upaya terakhir. Suasana di ruang tenang kristal harta karun pun pada akhirnya menjadi semakin serius. Keputusan yang akan diambil bukan hanya menyangkut nilai sebuah pil ilahi, tetapi juga menyentuh rahasia besar yang berada di balik Laut Roh Tujuh Warna. Dewa Bangau tetap berdiri dengan sikap tenang sementara penilai mulai mempertimbangkan langkah yang harus ditempuh demi menanggapi permintaan yang tidak biasa tersebut. Persyaratan yang diajukan sebelumnya dinilai dapat dicapai.
Dewa Bangau menyampaikan hal tersebut dengan nada tenang namun penuh wibawa. Sikap serius Dewa Bangau membuat penilai merasakan tekanan yang kuat di dalam ruangan. Penilai kemudian menyampaikan bahwa pil itu untuk sementara waktu perlu disimpan oleh rumah lelang. Penilai menjelaskan kepada Dewa Bangau bahwa pil ilahi dengan tingkat seperti itu harus melalui penilaian lanjutan dan pemeriksaan menyeluruh. Penilai berharap Dewa Bangau sebagai dewa tertinggi dapat memahami prosedur tersebut. Dewa Bangau pun mengangguk tanpa adanya keberatan. Penilai akhirnya dengan hati-hati mengambil botol giok yang berisi pil tersebut. Penilai tidak berani menyentuh pil secara langsung dan segera menyimpannya ke dalam kotak khusus sebelum membawanya pergi. Pil tersebut dikirim ke ruang penilaian dengan kecepatan tinggi. Setibanya di sana, penilai segera memanggil puluhan murid yang ahli dalam identifikasi obat serta mengundang alkemis terkuat di rumah lelang. Mereka bersama-sama menilai pil ibu anak yin yang dan suasana ruang penilaian menjadi tegang. Catatan mengenai pil itu segera ditemukan dalam buku kuno koleksi rumah lelang. Deskripsi yang tertulis di dalamnya sesuai dengan pola dan ciri pil yang ada di hadapan mereka. Para alkemis memperhatikan pola di permukaan pil dan menghirup aromanya dengan penuh kehati-hatian. Salah satu alkemis menyatakan bahwa pola dan aroma pil tersebut benar-benar cocok dengan catatan kuno. Alkemis itu memastikan bahwa pil di hadapan mereka memang pil ibu anak yin yang legendaris. Para alkemis menyadari bahwa pil seperti ini pasti akan menarik perhatian tak terhitung dewa abadi jika dilelang secara terbuka. Diskusi pun berlanjut pada syarat pertukaran yang diajukan, termasuk permintaan atas informasi laut spiritual 7 warna. Para alkemis sepakat bahwa jumlah koin iblis ilahi masih dalam batas wajar untuk pil tingkat itu. Namun mengenai laut spiritual 7 warna adalah sesuatu yang sangat langka. Tempat itu merupakan wilayah terlarang yang telah lama hilang dari domain suci Buddha ilahi. Bahkan para ahli terkuat juga mungkin tidak mengetahui keberadaannya pada saat ini. Para alkemis menyimpulkan bahwa apabila pil ini benar-benar asli seperti yang dikatakan Dewa Bangau, maka berita tentang keberadaan pil tersebut seharusnya segera disebarkan. Pil itu akan dijadikan puncak utama dalam lelang kali ini demi menarik perhatian para tokoh besar dari berbagai wilayah. Sementara itu di ruang tenang kristal harta karun, Xiaoyan duduk bersila dengan tenang. Xiaoyan mengeluarkan pil bintang pelacak jiwa yang baru diperoleh dalam lelang sebelumnya. Begitu pasir itu berada di telapak tangan Xiaoyan, butiran-butiran halusnya langsung berubah menjadi aliran kekuatan jiwa yang murni dan lembut. Dengan satu pikiran, Xiaoyan menyerap seluruh kekuatan itu ke dalam lautan jiwanya. Energi jiwa yang semula terasa terkuras segera terisi kembali, memulihkan kondisi Xiaoyan ke puncaknya dalam waktu singkat. Namun Xiaoyan segera menyadari bahwa jiwa yang telah hilang sebelumnya tidak kembali sepenuhnya. Bukan karena pasir bintang pelacak jiwa tidak efektif, melainkan karena tingkat jiwa Xiaoyan telah mencapai alam void. Pada tingkat seperti itu, kekuatan yang terkandung dalam pasir bintang pelacak jiwa saja tidak cukup untuk memulihkan bagian jiwa yang telah lenyap. Dewa Bangau memperhatikan perubahan ekspresi Xiaoyan dan menanyakan hasilnya. Xiaoyan menjelaskan bahwa efeknya tidak terlalu besar. Pasir bintang pelacak jiwa memang membantu meringankan tekanan dan memulihkan kelelahan jiwa yang baru saja terkuras. Namun meskipun begitu, ia tidak mampu mengembalikan bagian jiwa yang hilang. Xiaoyan pun menghela nafas dan berkata bahwa meskipun begitu, hasil ini sudah cukup baik untuk saat ini. Menanggapi hal itu, Dewa Bangau segera menyampaikan bahwa lelang masih berlangsung pada saat ini. Jika Xiaoyan tertarik pada barang lain, Xiaoyan dapat langsung menyampaikannya tanpa perlu memikirkan koin iblis ilahi. Dewa Bangau menegaskan bahwa Xiaoyan tetap memiliki hak istimewa tertinggi di rumah lelang tersebut. Sikap Dewa Bangau menunjukkan kemewahan dan dukungan penuh tanpa adanya keraguan. Sementara itu di belakang, Yao Nantian berdiri dengan sikap tenang. Yao Nantian memilih untuk tetap diam sepanjang waktu karena Yao Nantian menyadari bahwa berbicara terlalu banyak dalam situasi seperti itu hanya akan mengundang masalah. Demi menghindari bencana yang tidak perlu, Yao Nantian memutuskan untuk membatasi diri dan tidak ikut campur dalam pembicaraan antara Dewa Bangau dan Xiaoyan.
Sementara itu, berita tentang pil ibu anak yin yang dilelang sebagai barang terakhir segera membangkitkan gairah seluruh tokoh kuat yang telah berkumpul di rumah lelang. Aula megah yang dipenuhi dengan cahaya kristal dan energi iblis itu seketika berubah menjadi semakin tegang. Bagi para kultivator di tingkat keabadian dewa, memiliki pil ibu anak yin yang sama artinya dengan memiliki satu kesempatan hidup tambahan. Pil tersebut bukan sekedar obat, melainkan jaminan untuk bangkit kembali dari ambang kematian. Nilainya tidak perlu diragukan karena di ranah kekuatan seperti itu, satu peluang tambahan seringkali menjadi pembeda antara kehancuran dan keabadian. Rumah lelang telah menunggu setidaknya 10 tahun sebelum akhirnya menjadikan pil itu sebagai barang penutup. Penantian panjang tersebut dilakukan untuk memastikan semua tokoh besar sempat hadir. Dengan begitu, maka harga yang tercipta benar-benar akan mencerminkan nilai sesungguhnya. Demi menciptakan kehebohan, pihak rumah lelang juga menempatkan pil ibu anak yin yang di bagian paling atas dinding kristal raksasa. Dinding kristal itu memproyeksikan bentuk pil tersebut dengan jelas serta membuka harga awal penawaran. Harga pembukaan sebesar 100 juta koin iblis ilahi yang ditetapkan oleh Dewa Bangau segera melonjak tajam. Dalam waktu singkat, angka itu telah melampaui 300 juta. Kenaikan lebih dari 2 kali lipat tersebut belum menunjukkan tanda melambat. Namun bagi para tokoh tertinggi, koin iblis ilahi hanyalah pelengkap. Yang benar-benar menentukan siapa yang akan memperoleh pil tersebut adalah informasi mengenai laut jiwa spiritual 7 warna. Sementara itu, tatapan Dewa Bangau dan Xiaoyan tertuju pada adegan yang ditransmisikan melalui kristal harta karun. Aula lelang masih ramai dengan aktivitas. Munculnya pil ibu anak yin yang memang memancing sensasi, tetapi sebagian besar peserta sadar bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk ikut bersaing. Karena itu, perhatian mereka beralih pada barang-barang lain yang masih ada dalam jangkauan. Putaran penawaran berikutnya menampilkan sebuah baju zirah berkilau dengan pola kuno yang memancarkan aura pertahanan luar binasa. Beberapa individu kuat segera menaikkan harga dengan cepat dan energi mereka saling bertabrakan secara halus di udara. Namun benda-benda semacam itu tidak menarik perhatian Xiaoyan. Xiaoyan hanya memilih beberapa ramuan obat berharga untuk disimpan dalam bahan alkemisnya di masa depan. Dengan keberadaan taman roh atau taman Lingpu, satu tanaman obat dapat berkembang menjadi 2, menjadi 3, dan seterusnya. Keuntungan itu membuat Xiaoyan mampu memurnikan pil ibu anak yin yang luar binasa tersebut. Namun meski demikian, Xiaoyan memahami resiko tersembunyi dari pil semacam itu. Kecuali dikonsumsi sendiri, memurnikan terlalu banyak pil tersebut bukanlah pilihan bijak. Bersamaan dengan Xiaoyan yang sedikit merenung, tampilan di layar pada saat ini berubah. Seorang wanita iblis rubah dari ras iblis melangkah ke atas panggung. 9 ekor wanita iblis rubah itu bergoyang perlahan di belakang tubuhnya, menciptakan bayangan yang memsepona. Namun perhatian seluruh aula tidak tertuju pada kecantikan wanita iblis rubah itu, melainkan pada benda yang ia bawa. Di atas sebuah alas kristal tersegel di dalam inti es kuno berusia 10.000 tahun, terdapat api aneh yang berdenyut perlahan. Energinya begitu padat hingga udara di sekitarnya terasa bergetar. Xiaoyan juga langsung merasakan adanya fluktuasi yang tidak biasa. Asal mula api itu jelas bukanlah sesuatu yang binasa. Api berwarna ungu keemasan tersebut mengalir perlahan di dalam kristal es dan bentuknya berubah tanpa pola yang tetap. Sesaat api itu menyerupai naga yang meliuk gagah, lalu berubah menjadi bayangan phoenix dengan sayap terbentang. Di dalamnya terkandung 2 kekuatan yang saling bertentangan, dan api itu mampu membakar segalanya hingga menjadi abu. Namun pada saat yang sama, ia juga memancarkan aura yang dapat memelihara kehidupan. Kontradiksi yang menyatu dalam satu wujud itu membuat seluruh aula terdiam sejenak. Bahkan para tokoh tingkat tinggi menunjukkan sorot mata yang berbeda. Bagi sebagian orang, api tersebut adalah senjata penghancur. Bagi yang lain, api itu adalah kunci menuju transformasi yang lebih tinggi lagi. Energi yang terkurung di dalam es kuno itu tampak tenang, tetapi di balik ketenangannya tersimpan potensi yang cukup untuk mengguncang keseimbangan kekuatan di dunia kultivasi. Suara dari wanita iblis rubah juga menggema di seluruh aula lelang dengan nada bersemangat.
Wanita iblis rubah itu mengumumkan bahwa yang dipamerkan adalah api Phoenix ungu nirwana. Ini adalah api purba yang telah lama dikenal di dunia kultivasi. Wanita iblis rubah itu menjelaskan bahwa hamparan api purba tersebut mengandung aturan api yang murni. Para alkemis dan kultivator yang menjalani jalur api akan memperoleh manfaat luar binasa jika mampu memahaminya. Wanita iblis rubah itu kemudian menetapkan penawaran awal sebesar 50 juta koin iblis ilahi. Xiaoyan menatap gumpalan api yang melayang di dalam wadah kristal dengan sorot mata yang sedikit menyipit. Asal api sejati yang berdenyut di dalam tubuh Xiaoyan memberikan reaksi halus. Tanpa getaran asal jantung api tersebut, Xiaoyan mungkin akan mengira api itu benar-benar api kuno yang utuh. Namun dengan persepsi yang tajam, Xiaoyan memahami bahwa yang ditawarkan hanyalah gumpalan api yang memiliki aura mengintimidasi, bukan jantung sejati yang sempurna. Dalam hati, Xiaoyan menilai bahwa api itu hanya mampu memberikan tekanan dan tampilan yang menggetarkan, tapi belum berguna bagi Xiaoyan pada saat itu. Namun meskipun demikian, pikiran Xiaoyan segera beralih pada api pemusnahan yang selama ini menjadi kartu truf Xiaoyan. Api pemusnahan memiliki daya hancur tertinggi, tetapi kekuatan itu tidak dapat dilepaskan kapan saja. Api tersebut memerlukan akumulasi energi dalam jumlah besar sebelum mampu meletus dengan sempurna. Sementara itu, Dewa Bangau yang duduk di samping Xiaoyan segera menangkap maksud dari perubahan ekspresi Xiaoyan. Tanpa ragu, Dewa Bangau memanggil para pengawal dan memerintahkan mereka untuk mengajukan penawaran. Persaingan di aula pun pada akhirnya berlangsung sengit. Harga terus meningkat hingga akhirnya gumpalan api itu berhasil dimenangkan dengan angka 100 juta koin iblis ilahi. Selanjutnya api tersebut diserahkan kepada Xiaoyan. Dewa Bangau juga berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu bersikap terlalu sungkan. Dewa Bangau menyampaikan bahwa Xiaoyan dapat terus membeli apapun yang dibutuhkan sebab Dewa Bangau sendiri telah lama kehilangan ketertarikan pada harta dan kenikmatan duniawi. Uang yang melimpah baginya tidak lagi menghadirkan rasa puas, melainkan hanya menjadi sesuatu yang tidak terpakai. Xiaoyan pun menangkupkan kedua tangan sebagai tanda hormat dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Xiaoyan memahami bahwa jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil, bahkan bagi kebanyakan kekuatan besar. Selanjutnya, tanpa menunda, Xiaoyan melepaskan api pemusnahan yang meredup dari dalam tubuhnya. Nyala api yang tampak suram itu melayang di hadapan Xiaoyan dan dengan hati-hati Xiaoyan mengarahkan gumpalan api Phoenix ungu nirwana yang baru diperoleh agar mendekat. Api pemusnahan segera menunjukkan reaksi seolah naluri dasarnya mengenali sumber energi yang dapat diserap. Dewa Bangau mengamati fluktuasi yang terpancar dari kedua api tersebut dan sedikit mengangkat alis. Dewa Bangau menilai bahwa fluktuasi energi yang terkandung dalam api milik Xiaoyan sangat mencengangkan. Namun Dewa Bangau juga memahami bahwa menggunakan api dengan daya hancur sebesar itu menuntut harga yang tidak kecil. Dewa Bangau meragukan apakah satu gumpalan api kuno ini akan cukup untuk mengembalikan kejayaan api pemusnahan. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Dewa Bangau segera melambaikan tangan dengan tegas dan memerintahkan para penjaga rumah lelang untuk membawa semua benih api purba yang tersedia. Dewa Bangau menyatakan bahwa berapapun jumlahnya akan ia ambil. Para penjaga yang mendengar perintah tersebut seketika benar-benar terjekut. Api kuno seperti itu memiliki harga tinggi dan tidak selalu berhasil terjual di setiap lelang. Mereka jarang menghadapi pembeli yang berani menyapu bersih seluruh stok sekaligus. Namun keterkejutan itu segera berubah menjadi kegembiraan. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini menunggu dengan tenang dan memusatkan perhatian pada api pemusnahan yang perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. 7 hingga 8 benih api kuno telah dikirim ke tangan Xiaoyan, namun setelah diperiksa dengan cermat, tidak satu pun diantaranya merupakan api kuno sejati. Seluruhnya hanyalah tunas sampingan yang terpisah dari sumber aslinya. Namun meskipun demikian, Xiaoyan tidak menunjukkan kekecewaan berlebih. Bagi Xiaoyan, selama api pemusnahan miliknya dapat melahap beberapa tunas sampingan tersebut dan memperoleh sedikit peningkatan, tujuan itu sudah tercapai. Selain itu, harga yang dibayarkan untuk mendapat benih-benih api tersebut telah melampaui 1 miliar koin iblis ilahi. Ini adalah jumlah yang dapat dikatakan begitu mencengangkan.
Dewa Bangau memandang benih api yang tersimpan rapi di dalam wadah kristal lalu menggeleng perlahan. Dewa Bangau menyatakan bahwa sangat disayangkan tidak ada api kuno sejati di antara benih-benih tersebut. Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum pahit mendengar perkataan Dewa Bangau. Xiaoyan menjelaskan bahwa jika yang dilelang benar-benar api kuno sejati, maka 1 miliar koin iblis ilahi tidak akan pernah cukup untuk menebusnya. Xiaoyan menambahkan bahwa kemunculan api kuno sejati di pelelangan justru bisa memicu pertumpahan darah besar-besaran. Tak lama setelah itu, para penjaga rumah lelang iblis ilahi kembali datang. Wajah para penjaga tampak berseri dan suara mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Dengan penuh hormat, para penjaga melaporkan kepada dewa tertinggi bahwa proses autentikasi pil ibu anak yin yang telah selesai. Para penjaga menjelaskan bahwa 13 kelapa penilai dan 3 ahli alkemis besar telah melakukan verifikasi bersama. Hasilnya pada akhirnya memastikan bahwa pil tersebut benar-benar asli tanpa cacat. Para penjaga melanjutkan laporan bahwa rumah lelang telah memutuskan untuk segera memulai proses publikasi tingkat tertinggi. Berita mengenai kemunculan pil ilahi akan disebarkan hingga ke alam mistik surga barat. Sesuai instruksi dari dewa tertinggi atau Dewa Bangau, tujuan utama penyebaran kabar tersebut adalah untuk memperoleh informasi rinci. Mereka akan mengumpulkan informasi mengenai tanah terlarang Laut Jiwa Roh 7 warna. Para penjaga juga menegaskan bahwa pil ilahi itu akan dijadikan puncak acara dalam lelang agung iblis ilahi tahun ini. Xiaoyan dan Dewa Bangau mendengarnya dengan ekspresi tenang. Tidak ada perubahan berarti pada wajah keduanya. Xiaoyan hanya mengangguk perlahan sementara Dewa Bangau menunjukkan persetujuan singkat. Segala sesuatu berjalan sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya. Sementara itu, jauh dari hiruk pikuk rumah lelang iblis ilahi, di wilayah yang sepenuhnya berbeda terbentang alam suci para dewa dan Buddha. Tempat itu dihuni oleh para dewa dari alam mistik surga barat dan tidak satupun iblis berani mendekat bahkan sejengkal pun. Aura suci yang menyelimuti wilayah itu begitu murni dan menekan hingga makhluk-makhluk jahat akan hancur sebelum sempat melangkah masuk. Di pusat wilayah tersebut terdapat kolam teratai yang tampak luas tanpa batas. Permukaan airnya jernih dan berkilauan memantulkan cahaya lembut yang menenangkan. Pada salah satu akar teratai raksasa duduk bersila seorang sosok anggun yang diselimuti kerudung putih. Jubah panjang yang dikenakan sosok itu berkibar lembut meskipun tidak ada angin yang berhembus. Di dahi sosok tersebut terpancar simbol Buddha berwarna merah tua yang bersinar terang. Cahaya itu memantulkan bayangan teratai 7 warna yang bergoyang di kolam, membersihkan ruang di sekitarnya hingga terasa tanpa noda dan sepenuhnya murni. Suara jernih dan halus kemudian bergema di seluruh kolam teratai. Pemilik suara itu memanggil nama Miao Lian Kong dan menyatakan bahwa sebuah pil ibu anak yin yang telah muncul di dunia. Pemilik suara memerintahkan Miao Lian Kong untuk segera pergi dan mengambil pil tersebut. Di atas teratai 7 warna yang mengambang di permukaan air, sosok cantik perlahan membuka mata. Miao Lian Kong memiliki sepasang mata sebening kristal memancarkan cahaya lembut yang memantul di permukaan air. Dengan penuh hormat, sosok Miao Lian Kong menyatakan bahwa Miao Lian Kong menerima perintah guru dan akan melaksanakannya tanpa ragu. Begitu pernyataan itu selesai, sosok Miao Lian Kong bangkit dan berdiri dari posisi bersila. Kaki Miao Lian Kong yang seputih salju melangkah ringan di udara. Di setiap pijakan, teratai merah muda mekar seketika menopang langkah Miao Lian Kong dengan kelopak halus yang terbentang sempurna. Suara halus itu kembali terdengar mengingatkan Miao Lian Kong bahwa kabar mengenai laut spiritual 7 warna tidak mungkin sepenuhnya benar. Pemilik suara menegaskan bahwa wilayah tersebut adalah area terlarang bagi para dewa dan Buddha. Pemilik suara menyatakan bahwa makhluk-makhluk kotor tidak boleh diizinkan menyentuh tempat suci itu dengan alasan apapun. Cahaya dari tangan Buddha di dahi sosok berjubah putih semakin terang sejenak seolah menegaskan kehendak yang tidak dapat diganggu-gugat. Di atas kolam teratai yang luas, aura kesucian tetap tak tergoyahkan. Sementara itu, riak halus di permukaan air perlahan mereda, menyisakan ketenangan yang menyembunyikan arus peristiwa besar yang mulai bergerak di dunia luar.